Ye Yan tidak memberitahu Wang Qingsui dan Xiao Rong tentang perjalanan panjangnya. Jika mereka tahu, mereka pasti akan bersikeras untuk ikut. Satu putri saja sudah cukup merepotkan, apalagi 3 perempuan dalam satu perjalanan. Itu akan menjadi kekacauan, hari demi hari berlalu, hingga akhirnya tibalah waktu keberangkatan bersama Zhan Jiuan. Pagi itu, Zhan Jiuan datang bersama 3 pengikutnya untuk menjemput Ye Yan. "Saudara Ye, apakah kau sudah siap?" tanya Zhan Jiuan. Ye Yan dan sang putri mengenakan pakaian santai, tanpa membawa satupun barang bawaan, dengan adanya alat penyimpanan ruang. "Apakah aku masih perlu membawa barang bawaan? Ayo berangkat," ujar Ye Yan singkat. Zhan Jiuan pun langsung menyadari bahwa Ye Yan juga memiliki senjata sihir penyimpanan ruang. Normal, karena ia pun memilikinya. Saat mereka tiba di luar akademi, Zhan Jiuan melemparkan sebuah bayangan hitam kecil yang segera membesar menjadi sebuah kereta, meskipun tidak ada tunggangan yang menariknya. Lin Danyan, yang penasaran seperti anak kecil, tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya. Sementara itu, Ye Yan tetap tenang. Selain alat terbang, ada juga alat transportasi lain seperti kereta ini. Meskipun tidak bisa terbang dan kecepatannya sedikit lebih lambat, peringkatnya jauh lebih rendah, hanya peringkat 5, sehingga banyak kekuatan yang memilikinya. Mereka berenam naik ke dalam kereta. Nan Menshan bertugas mengendalikan kereta dengan batu roh. Segera, bayangan 4 kuda liar muncul dan menarik kereta dengan cepat. Satu batu roh tingkat rendah dapat membuat kereta menempuh sekitar 30 mil, sementara batu roh tingkat tinggi bisa mencapai 500 mil. Secara teori, menggunakan batu roh tingkat tinggi tidaklah ekonomis. Keunggulan kereta ini adalah kestabilannya. Ia bisa melintasi pegunungan dan berubah menjadi perahu saat melewati perairan. Hanya saja, ia tidak bisa terbang melintasi jurang, sehingga harus memutar. Namun, tetap saja alat ini sangat praktis dan cepat. Di dalam kereta, 5 orang menutup mata untuk beristirahat tanpa ada yang berbicara. Namun, tak lama kemudian, Guan Xiaoliu diam-diam melirik Ye Yan. Pemuda ini telah merebut kejayaan tertinggi yang seharusnya menjadi milik Zhan Jiuan, dan ia masih belum bisa menerimanya. Namun, Ye Yan terlalu kuat. Ia bahkan bisa membunuh ahli peringkat 4 dan menghancurkan senjata sihir peringkat 3 hanya dengan tangan kosong. Itu bukanlah lawan yang bisa ia hadapi. Sekarang, karena Zhan Jiuan telah berbalik menjadi sekutu Ye Yan, ia pun tak berani bertindak sembarangan. Setelah sekian lama hening, akhirnya Zhan Jiuan memecah kesunyian. "Saudara Ye, perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 12 hari. Cukup jauh juga, bukan?" katanya. "Oh," jawab Ye Yan singkat. "Baiklah, aku akan memberitahumu tentang rahasia tempat yang akan kita jelajahi," lanjut Zhan Jiuan. Ia mulai bercerita tentang tempat rahasia yang akan mereka jelajahi, lalu membahas tentang pembagian kekuatan di Xuanzhou, hingga akhirnya sampai pada topik para ahli dan bintang yang sedang naik daun. Hal yang menarik perhatian Ye Yan adalah ketika Zhan Jiuan menyebut satu keluarga, keluarga Zhuang. Keluarga Zhuang tidak terlalu tertarik pada seni bela diri. Bahkan jika mereka berlatih, mereka hanya mencapai tingkat yang biasa saja dan tidak pernah mencetak seorang ahli sejati. Namun, mereka sangat terkenal di Xuanzhou. Mengapa? Karena keluarga Zhuanglah yang menyusun daftar emas bela diri. Apa itu daftar emas bela diri? Itu adalah daftar peringkat yang mencantumkan para pendekar terkuat di setiap tingkatan. Penilaian didasarkan pada rekam jejak mereka secara keseluruhan serta catatan prestasi dalam beberapa tahun terakhir. Daftar ini sangat adil dan diakui oleh para pendekar di Xuanzhou. Para pendekar sangat menyukai peringkat. Dan karena daftar yang disusun oleh keluarga Zhuang sangat akurat, mereka pun mendapat status tinggi di Xuanzhou. Bahkan kekuatan peringkat 2 pun tetap memberikan penghormatan kepada mereka. Yang lebih penting, keluarga Zhuang tidak bersaing dalam mendapatkan sumber daya kultivasi, sehingga mereka tidak dianggap sebagai ancaman oleh para pendekar. Tentu saja, setiap tahun ada pendekar yang merasa tidak dihargai karena namanya tidak masuk daftar. Mereka pun mendatangi Lembah Juen untuk meminta kejelasan. Namun, mereka selalu dihadang oleh para ahli yang bertugas melindungi keluarga Zhuang. Daftar emas bela diri hanya mencantumkan peringkat ke-7 hingga peringkat ke-2. Peringkat 8 dan 9 dianggap terlalu lemah dan jumlah pendekarnya terlalu banyak untuk diklasifikasikan. Adapun peringkat pertama, Xuanzhou hanya memiliki 1 orang suci yang nasibnya tidak diketahui. Jadi, tidak perlu ada peringkat untuk itu. Diperkirakan, jumlah orang suci di seluruh negeri Kyushu pun tidak lebih dari 10 orang. Lin Danyan tampak sangat tertarik. "Kau punya daftar emasnya? Tunjukkan padaku," katanya bersemangat. Guan Xiaoliu menyerahkan gulungan kertas yang berisi daftar peringkat ke-7. Saat Lin Danyan membukanya, ia melihat nama Zhan Jiuan berada di peringkat pertama. Ia melirik Guan Xiaoliu dengan tatapan penuh sindiran. "Kau pasti sengaja melakukan ini. Dasar tidak tahu malu." Namun, yang membuatnya lebih kesal adalah ia tidak menemukan nama Ye Yan dalam daftar itu. "Daftar macam apa ini?" gerutunya sambil membuang gulungan itu dengan kesal. Zhan Jiuan hanya tertawa. Keluarga Zhuang memperbarui daftar setiap awal tahun. Meskipun saudara Ye sangat luar biasa, tempat tinggalnya di Daxia terlalu kecil dan terpencil. Mungkin keluarga Zhuang belum sempat menerima berita tentangnya. Nama saudara Ye belum masuk daftar tahun lalu, dan tahun ini mungkin masih belum diperbarui. Ini tidak adil. "Tidak adil sama sekali," teriak Lin Danyan kesal. Zhan Jiuan tertawa lagi. Untuk peringkat yang lebih rendah, kemajuan bisa sangat cepat. Beberapa orang bisa naik beberapa tingkat dalam setahun. Jadi, peringkat ini sebenarnya tidak terlalu berarti. Itu sebabnya keluarga Zhuang hanya mencantumkan peringkat ke-7 ke atas, sementara peringkat 8 dan 9 diabaikan. Tapi, lanjutnya, selain 6 daftar emas, ada satu lagi yang disebut daftar Qianlong, atau daftar pendekar muda. Daftar ini mencantumkan bakat-bakat muda di bawah usia 30 tahun. Mereka tidak diurutkan berdasarkan tingkat kultivasi, melainkan berdasarkan bakat dan potensi mereka. Ini adalah daftar yang paling diperhatikan oleh generasi muda, benarkah? Lin Danyan kembali bersemangat. "Tunjukkan padaku," Guan Xiaoliu menyerahkan gulungan lain. Ketika Lin Danyan membacanya, ia melihat nama di peringkat pertama bukanlah Zhan Jiuan, melainkan seseorang bernama Gu Jianshan, nama yang cukup aneh. Ia membaca informasi di bawahnya dengan nada mengejek. "Asal-usul tidak diketahui, guru tidak diketahui, dan masih berani dipuji-puji. Lucu sekali." Zhan Jiuan dan yang lainnya hanya bisa menghela napas panjang. Xuanzhou itu luas, dan keluarga Zhuang memiliki pengaruh besar. Namun, berdebat dengan wanita, lebih baik menyerah. Ye Yan tidak tertarik dengan peringkat emas manapun.
Apakah seorang kaisar yang agung, bahkan pendiri Marshall Dao, masih peduli dengan peringkat semacam itu? Siapa yang berhak menilai seorang kaisar? Setiap kaisar agung adalah sosok yang menaklukkan langit dan bumi. Sementara yang lain hanya bisa menatapnya dengan hormat. Yang lebih menarik bagi Ye Yan adalah rahasia alam yang disebutkan oleh San Jiuan. Ia meminta San Jiuan untuk menjelaskannya lebih detail. Benua Kyushu dipenuhi dengan rahasia alam. Apa itu rahasia alam? Beberapa terbentuk secara alami, sementara yang lain diciptakan oleh kekuatan besar. Sebenarnya, ini adalah dunia kecil yang terpisah dari Kyushu, mirip dengan alat sihir ruang. Namun, ruang dalam alat sihir sangat terbatas, sedangkan rahasia alam jauh lebih luas. Setiap master tingkat 3 dapat membentuk rahasia alam berukuran ribuan kaki, yang biasanya dijadikan tempat tinggal mereka. Hanya mereka yang dapat membukanya, sehingga aman dan tenang. Rahasia alam yang diciptakan oleh seorang raja tingkat 2 bisa mencapai puluhan ribu kaki, sedangkan seorang santo bisa mencapai ratusan ribu kaki. Namun, ini masih belum sebanding dengan rahasia alam yang terbentuk secara alami. Dikatakan bahwa rahasia ini terbentuk akibat tekanan dan tabrakan antara langit dan bumi, sehingga terpisah dari Kyushu. Ukurannya bervariasi, mulai dari sekecil kamar hingga sebesar dinasti Gretsia. Bagaimana dengan rahasia alam yang diciptakan oleh seorang kaisar? Itu setara dengan rahasia alam alami, karena kaisar mengendalikan langit dan berada di tingkat yang sama. Di kehidupan sebelumnya, Ye Yan telah membuka banyak rahasia alam, bahkan tempat latihannya yang ke-8 adalah rahasia alam yang ia ciptakan sendiri. Namun, baik yang terbentuk secara alami maupun buatan, semuanya akan terkikis oleh waktu dan perlahan runtuh hingga akhirnya lenyap. Sebelum benar-benar hilang, celah akan muncul, memungkinkan orang luar untuk masuk. Rahasia alam yang ditemukan oleh San Jiuan belum bisa dipastikan apakah itu alami atau buatan, tetapi yang jelas, semua rahasia alam menyimpan kekayaan. Rahasia alam alami biasanya dipenuhi eliksir, sementara yang diciptakan oleh seorang ahli bisa berisi teknik rahasia, alat sihir, atau pil obat. Namun, ada kemungkinan tidak berisi apa-apa. Oleh karena itu, rahasia alam alami lebih dapat dipastikan memiliki eliksir, sedangkan rahasia alam buatan bergantung pada keberuntungan. Rahasia alam ini belum memiliki nama dan terletak di wilayah sekte Jiwan, memerlukan waktu lebih dari 10 hari untuk mencapainya. Jika hanya mengandalkan kaki, perjalanan bisa memakan waktu sebulan lebih, 10 hari berlalu, dan meski belum sampai ke tujuan. Ye yang telah mencapai puncak lapisan pertama God Viewing Sea. Meningkatkan tingkat kekuatan bukan hal sulit baginya. Begitu ia memutuskan, boom. Shenhai-nya berkembang pesat, 10 kali lipat lebih besar. Selama proses ini, hukum langit dan bumi meresap ke dalam tubuhnya, memperkuat kesadaran ilahinya. Ye Yan tersenyum. Tanpa perlu eliksir, ia hanya butuh 1 bulan latihan untuk memulihkan kekuatan spiritualnya dan meningkatkan tingkatannya dengan cepat. Namun, setelah melampaui batas, peningkatan setiap tingkatan kecil akan setara dengan gabungan seluruh latihan dari 9 tingkatan sebelumnya. 2 hari kemudian, mereka akhirnya tiba. Rahasia alam ini terletak di pegunungan yang dalam, penuh dengan monster buas. Bahkan para prajurit tingkat rendah pun tak berani mendekat, karena itu sama saja dengan mencari kematian. Namun, rombongan Ye Yan cukup kuat. Kereta mereka terus melaju tanpa hambatan, sementara monster-monster yang melihat mereka memilih menghindar. Saat mereka turun dari kereta, mereka melihat bahwa bukan hanya mereka yang ada di sana. Ada lebih dari selusin pemuda lainnya. San Jiuan terkejut dan bertanya kepada seorang pemuda, "Saudara Su, mengapa ada begitu banyak orang di sini?" Su Feng, pemuda bertubuh ramping dan berpakaian putih, tersenyum pahit. "Saat aku mengundang Duruo Feng, dia tanpa sengaja membocorkan informasi ini, sehingga semua orang ini datang." Para pemuda itu tertawa riang, tanpa tidak merasa bersalah. Saat mereka melihat Ye Yan, mereka mengabaikannya, mengira dia hanyalah pengikut San Jiuan. Namun, ketika mata mereka tertuju pada sang putri, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. "Cantik sekali. Terlalu memesona." Salah satu dari mereka berseru, tatapan matanya dipenuhi keinginan yang tak tersamarkan. San Jiuan buru-buru menjelaskan, "Ini Lin Danyan, selir saudara Ye." Beberapa dari mereka terkejut. Apakah pemuda ini bukan pengikut San Jiuan? San Jiuan sangat bangga dan memilih teman dengan ketat. Tak mudah menjadi temannya, apalagi disebut sebagai saudara. Olehnya, sebagian dari mereka mulai berpikir buruk. Dari aura Ye Yan, dia hanyalah peringkat 7, kemungkinan baru mencapai tahap awal Guan Shenhai. Bagaimana mungkin San Jiuan menganggapnya sebagai saudara? Apakah karena wanita ini? Mungkin Ye Yan hanyalah pion dalam permainan ini, namun, mereka harus mengakui satu hal, San Jiuan memiliki selera yang sangat baik. Wanita ini benar-benar penggoda yang bisa mengguncang dunia. Membayangkan dia di tempat tidur saja sudah membuat mereka tergoda. Beberapa pemuda mulai menatap Ye Yan dengan tatapan penuh hinaan. Mereka menganggapnya bodoh, tidak sadar bahwa dia sedang dikelabui. Namun, yang lebih membuat mereka iri adalah kenyataan bahwa pria seperti dia bisa memiliki wanita secantik itu. Sementara itu, beberapa wanita muda di antara mereka merasa tidak senang. Mereka sebelumnya sangat percaya diri dengan kecantikan mereka, namun kini, dengan kehadiran sang putri, mereka tersaingi. Mereka merasa dipermalukan dan ingin wanita itu segera disingkirkan. San Jiuan kemudian memperkenalkan Ye Yan kepada kelompok itu, tetapi dia hanya mengenali 3 orang dari mereka, yaitu Su Feng, Wang Rui, dan Chen Ningyun. Mereka semua berasal dari sekte Jiwan. Mengapa orang-orang yang datang ke tempat ini hanya berada di peringkat 6 atau 7, dan tidak ada satupun yang mencapai peringkat 5? Dalam perburuan harta karun di dalam dunia rahasia, semakin sedikit pesaing, semakin baik. Jika ada seseorang yang mencapai peringkat 5, maka yang lain hanya akan menjadi penggembira tanpa kesempatan untuk bersaing. Oleh karena itu, mereka semua menyembunyikan kehadiran mereka dari para tetua, berharap mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Kecuali jika dunia rahasia ini terlalu berbahaya untuk mereka tangani sendiri, barulah mereka akan menginformasikan para senior mereka. Lin Danyan menatap dunia rahasia di hadapannya dengan rasa ingin tahu. Awalnya, tempat itu tampak kosong, tetapi kini terlihat seperti dunia lain yang bersembunyi di balik gelombang air yang samar-samar bergerak. Di dalamnya terdapat gunung-gunung dan sungai yang menandakan bahwa tempat ini tidaklah kecil. Seorang ahli tingkat 3 hanya dapat menciptakan dunia rahasia dengan luas sekitar 1000 sang, tetapi tempat ini jelas jauh lebih luas. Kemungkinan besar, dunia rahasia ini diciptakan oleh seorang raja tingkat 2 atau terbentuk secara alami.
Jika itu terbentuk secara alami, maka kemungkinan besar hanya ada tanaman obat di dalamnya. Saat ini, dunia rahasia tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan dunia Kyushu, sehingga masih tampak buram seperti berada di balik tirai air. Mereka belum bisa masuk untuk saat ini dan harus menunggu hingga dunia rahasia itu semakin melemah dan terbuka, sepertinya butuh waktu 3 hingga 5 hari, kata Su Feng. Saudara San, kami menemukan sarang harimau hijau dalam perjalanan ke sini. Monster itu baru saja melahirkan anak dan berada dalam kondisi lemah. Harimau hijau dewasa biasanya berada di puncak peringkat 6. Dalam kondisi normal, kita bukanlah lawannya. Namun, setelah melahirkan, kekuatannya pasti menurun. Jika kita bekerja sama, kita bisa mengalahkannya tanpa cedera. Monster peringkat 6 memiliki nilai tinggi, dan yang paling berharga adalah anaknya. Anak harimau hijau yang baru lahir bisa menjadi binatang spiritual. Jika dipelihara sendiri, itu akan menjadi sekutu yang kuat, tetapi jika dijual, harganya pasti sangat tinggi. Mendengar ini, bahkan San Ji Yuan pun tergoda. Tidak mudah menangkap bayi monster karena mereka selalu disembunyikan dengan sangat baik. Selain itu, bayi monster hanya bisa dijinakkan dalam waktu 10 hari setelah lahir. Setelah itu, mereka akan membuka mata dan tidak akan pernah bisa dijadikan binatang spiritual. Baik, kita segera berburu, kata San Ji Yuan dengan penuh semangat. Ia kemudian menatap Ye Yan. Saudara Ye, apakah kau ingin ikut? Namun, Ye Yan hanya melambaikan tangan dengan malas. Tidak, sebagai seorang kaisar di kehidupan sebelumnya, dia bahkan memiliki dewa iblis yang rela menjadi tunggangannya. Bagaimana mungkin dia tertarik pada seekor binatang spiritual yang hanya bisa mencapai puncak peringkat 6? Selain itu, ada begitu banyak orang di sini, bagaimana cara mereka membagi hasilnya? Itu hanya buang-buang tenaga. Keputusan Ye Yan membuat Su Feng dan yang lainnya mencibir dalam hati. Dengan kekuatan hanya di peringkat 7, tentu saja dia takut. Mereka yakin Ye Yan adalah seorang pengecut. Setelah beberapa saat, semua orang pergi untuk berburu, meninggalkan Ye Yan dan Lin Danyan. Lin Danyan menggeliat malas dan mendekat ke Ye Yan. Tuan Yan, aku lelah sekali. Bisakah aku dipeluk? Ye Yan menatapnya dengan tajam, merasa tidak senang. Namun, perempuan itu hanya tertawa genit, puas karena berhasil menggoda Ye Yan. Waktu berlalu, lebih dari 2 hari, tetapi San Ji Yuan dan kelompoknya belum kembali. Ye Yan menyimpulkan bahwa perburuan mereka tidak berjalan mulus. Karena berada di dalam hutan belantara, Ye Yan terus menjaga kekuatan dunianya dalam radius 500 sang. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran seekor monster berlumuran darah yang memasuki wilayahnya dengan seekor anak di dalam mulutnya. Itu adalah seekor harimau hijau. Perutnya memiliki luka besar yang menganga, darah mengalir deras, bahkan organ dalamnya berceceran. Monster itu dalam kondisi mengenaskan. Ye Yan segera menyadari bahwa ini adalah monster yang sedang diburu oleh San Ji Yuan dan yang lainnya. Namun, entah bagaimana, ia berhasil melarikan diri dan sekarang muncul di hadapannya. Pada saat itu, harimau hijau itu berlari mendekat dengan tubuh yang masih gagah meskipun terluka parah. Lin Danyan langsung ketakutan dan bersembunyi di balik Ye Yan. Tuan Yan, ada harimau, aum. Harimau hijau itu mengaum keras, tetapi bukan untuk menyerang. Ia hanya mencoba menakut-nakuti. Jika masih berada di puncaknya, ia pasti akan langsung menyerang, tetapi kini hanya bisa mundur dengan anaknya di mulutnya. Ye Yan menatapnya dengan dingin. Seketika, kekuatan dahsyatnya meledak. RGH. Monster itu langsung merasakan tekanan luar biasa yang jauh melampaui kekuatannya. Ia pun mundur ketakutan dan segera melarikan diri bersama anaknya. Ye Yan tidak mengejarnya. Selama ia tidak diganggu, ia tidak akan memulai pertarungan tanpa alasan. Itulah prinsip seorang kaisar sejati. Tidak semua makhluk pantas dibantai. Setengah hari kemudian, harimau hijau itu kembali, namun kali ini, kondisinya jauh lebih buruk. Salah satu kakinya telah terpotong. Ekornya hilang, satu matanya buta, dan tubuhnya penuh dengan luka menganga. Nafasnya begitu lemah, hampir mati, namun, anaknya masih ada di mulutnya, tak tersentuh sedikit pun. Harimau hijau itu terseok-seok ke arah Ye Yan, lalu berhenti di hadapannya. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia meletakkan anaknya di tanah dan mengeluarkan suara lirih. Matanya yang tinggal satu penuh dengan harapan, seolah-olah ia memohon kepada Ye Yan untuk merawat anaknya, sebuah amanat terakhir sebelum ajal menjemput. Ye Yan menggenggam anak harimau itu di tangannya. Anak harimau itu awalnya hendak memberontak, tetapi begitu kehendak kaisarnya bergerak, anak harimau itu langsung menjadi patuh. Ia tertawa kecil. Dahulu, para mahaguru dari ras iblis harus memohon agar bisa menjadi tunggangannya. Namun kini, seekor anak harimau yang hanya akan mencapai puncak peringkat 6 telah diserahkan begitu saja kepadanya. Bukankah ini sebuah lelucon? Namun, saat matanya melirik ke arah harimau hijau yang sekarat, ia hanya bisa menghela napas. Apapun alasannya, takdir sudah menentukan demikian. Anak harimau itu masih terlalu kecil, bahkan matanya belum terbuka. Seharusnya ia belum mengerti apa yang terjadi, namun kini ia terus-menerus mengeluarkan suara lirih, seolah merasakan kehilangan yang mendalam. Tuan Muda Yan. Anak harimau ini sangat menggemaskan. Mata Lin Danyan berbinar, dipenuhi rasa kasih. Ye Yan mengangguk dan menyerahkan anak harimau itu padanya. Mulai sekarang, kau yang merawatnya. Baik. Lin Danyan menerima dengan senyum bahagia. Namun, belum lama mereka bercakap-cakap, beberapa sosok tampak bergegas mendekat dengan kecepatan tinggi. Itu adalah San Ji Yuan dan Su Feng. Saat mereka melihat harimau hijau yang tergeletak tak bernyawa, ekspresi mereka berubah kaget. Kemudian, tatapan mereka jatuh pada anak harimau di tangan Lin Danyan. Tak lama, lebih banyak orang dari sekte Jiwan datang. Namun, 2 orang dari kelompok mereka tampak absen. Yang tersisa pun penuh dengan luka-luka. Bagus sekali. Kami bertarung mati-matian, tetapi akhirnya kau yang menikmati hasilnya, seru seorang pemuda dengan nada penuh kemarahan. Qianxi dan Ling Lo mati demi melawan monster ini, tetapi kau malah duduk manis dan mengambil untung. Pemuda lain ikut berbicara, kalau kau tidak menyerahkan anak harimau itu, jangan salahkan kami jika bertindak kasar. Ia bernama Su Youzi. Begitu menyelesaikan ucapannya, ia langsung mencabut pedangnya dan mengarahkannya pada Ye Yan. Pedang itu bukan senjata biasa. Garis-garis bercahaya segera muncul, diiringi oleh lapisan es yang menyelimuti bilahnya. Karena anak harimau ini ditemukan oleh saudara Ye lebih dulu, maka sudah seharusnya menjadi miliknya. San Ji Yuan menengahi. Ucapan itu membuat Su Feng dan yang lainnya semakin tidak senang. Mereka bisa mengabaikan batu roh atau bahkan tubuh harimau hijau yang sudah mati. Namun, seekor anak harimau spiritual adalah sesuatu yang lain. Ini bukan hanya soal nilai, melainkan juga simbol status.
Orang-orang seperti mereka yang berasal dari latar belakang kuat tidak kekurangan harta atau senjata. Tetapi seekor binatang spiritual? Itu adalah kebanggaan yang tak ternilai. Su Feng pun berbicara dengan nada datar. Maaf, Saudara San. Kami semua bertarung melawan harimau hijau ini, bukan hanya kau. Jadi, bagaimana mungkin kau bisa memutuskan sendiri bahwa anak harimau ini milik Ye Yan? Kami tidak bisa menerima keputusan itu. Han Jiuan menatap tajam. Apa yang kalian inginkan? Kami kehilangan 2 orang, dan kami yang paling banyak mengorbankan diri. Maka, anak harimau ini harus menjadi milik kami, jawab Su Feng dengan tegas. Tanpa ruang untuk kompromi, Han Jiuan menghela napas. Jika kalian ingin mengambil anak harimau ini, kalian harus mengalahkan aku terlebih dahulu. Para anggota sekte Jiuan menggerutu dalam hati. Han Jiuan sudah memiliki seorang gadis cantik seperti Lin Danyan di sisinya, dan kini ia ingin memberikan hadiah berharga seperti ini kepada suami dari kekasihnya. Terlalu berlebihan. Namun, tatapan Han Jiuan menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Su Feng melirik rekan-rekannya dan saling bertukar pandang. Baiklah, ujarnya. Demi saudara San, kami akan mengalah kali ini. Han Jiuan memang memiliki pengaruh besar. Ia bukan hanya peringkat 2 dalam daftar pemula, tetapi juga dikabarkan memiliki hubungan dengan seorang bangsawan dari sekte bipolar. Tidak ada yang mau berkonflik langsung dengannya. Namun, begitu mereka berpaling, ekspresi mereka berubah penuh niat membunuh. Begitu kita masuk ke dalam rahasia ini, dia akan mati. Setelah masuk ke dalam rahasia ini, semua orang akan tersebar secara acak. Begitu kita menemukan Ye Yan lebih dulu, dia selesai. Dia cuma peringkat 7, tak perlu banyak usaha, mereka semua menyeringai dengan niat jahat. Sekte Jiuan adalah penguasa di tanah ini. Ye Yan hanyalah orang luar, mungkin hanya seorang rakyat jelata dari dinasti Daxia. Berani-beraninya ia melawan mereka, tak lama, ia pasti akan mati. Tuan Muda Yan, mereka tidak akan membiarkan masalah ini berakhir begitu saja. Lin Danyan berbisik khawatir. Sekte Jiuan dipimpin oleh orang-orang berkekuatan besar dari tingkat ketiga. Bahkan seorang kaisar dari dinasti Daxia pun harus menundukkan kepala di hadapan mereka. Ye Yan menatapnya sekilas. Jika kau takut, berikan saja anak harimau ini pada mereka. Lin Danyan menunduk, menatap anak harimau dalam pelukannya. Tanpa sadar, ia menggelengkan kepala dan memeluknya lebih erat. Meong. Meong. Anak harimau itu mengeluarkan suara kesakitan karena terlalu terhimpit di dada Lin Danyan. Sang putri pun tertawa kecil. Lucu sekali. Ini harimau, tapi suaranya seperti kucing. Setelah insiden ini, hubungan mereka dengan kelompok Su Feng tak lagi bisa diperbaiki. Guan Xiaoliu dan beberapa lainnya tampak tidak senang dengan Ye Yan. Meski mereka telah mendapat keuntungan dari berburu harimau hijau, mereka tetap menganggap Ye Yan sebagai penyebab konflik ini. Namun, karena Han Jiuan diam, mereka pun tak berani protes secara terbuka. Setengah hari berlalu dalam ketegangan, lalu, tiba-tiba, gelombang air di depan mereka bergetar hebat sebelum akhirnya pecah, membuka jalan menuju dunia lain. Aroma spiritual yang luar biasa, semua orang berseru takjub. Sayang sekali, begitu rahasia ini sepenuhnya terbuka, energi spiritualnya akan menyatu dengan dunia Kyushu dan menghilang. Dengan energi setebal ini, pasti ada banyak tanaman obat langka di dalamnya. Mungkin kita bisa menemukan ramuan yang telah berusia ratusan atau bahkan ribuan tahun. Jika menemukannya, kita akan kaya. Cepat masuk. Rahasia ini tidak akan bertahan lama. Jika terlambat, semua tumbuhan spiritual akan hancur. Tanpa membuang waktu, semua orang segera bergegas masuk ke dalam rahasia itu. Kerumunan orang bergegas masuk ke dalam dunia rahasia. Sebenarnya, tidak perlu terburu-buru seperti ini. Meskipun dunia rahasia akan runtuh setelah dibuka, biasanya masih bisa bertahan selama 3 hingga 4 hari, bahkan beberapa bisa bertahan hingga setengah bulan atau lebih. Namun, kelompok Su Feng sengaja membiarkan Han Jiuan dan rombongannya masuk lebih dulu. Saat Ye Yan dan Lin Danyan melewati mereka, mata mereka dipenuhi niat membunuh. Terutama ketika melihat sang putri, nafsu mereka semakin menggelegak. Jika mereka bertemu dengannya di dalam dunia rahasia, mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Tuan Muda Yan. Lin Danyan terdengar sedikit gugup. Ini pertama kalinya dia memasuki dunia rahasia, tidak masalah. Ye Yan menggenggam tangannya, membuka dunianya sendiri, dan menyelimuti mereka berdua bersama anak harimau kecil di pelukannya. Saat mereka masuk, kekuatan aneh menghantam tubuh mereka. Seharusnya, mereka akan dipisahkan satu sama lain. Bahkan meskipun mereka saling berpegangan tangan. Namun, karena Ye Yan telah membuka dunianya sendiri, mereka dianggap sebagai satu entitas oleh dunia rahasia. Akibatnya, mereka tetap berada di tempat yang sama. Jika kau adalah pemilik dunia rahasia ini, kau bisa muncul di mana saja di dalamnya sesuka hati. Jelas Ye Yan. Lin Danyan menghela napas. Seharusnya dia sudah dipisahkan dari Ye Yan. Namun karena kekuatan unik pemuda itu, mereka tetap bersama. Bahkan anak harimau kecil yang tertidur di pelukannya tidak terpisah. Seolah-olah dunia rahasia ini mengakui keberadaan mereka sebagai satu kesatuan. Ye Yan mengamati lingkungan sekitar. Dunia rahasia ini sangat luas, dengan pegunungan, sungai, serta pepohonan hijau yang rimbun. Tidak jauh dari sana, sebuah mata air bawah tanah menyemburkan air jernih yang mengalir membentuk sungai kecil. Namun, anehnya, tidak ada ikan di dalamnya. Sepertinya tidak ada hewan di sini, gumam Ye Yan sambil berjalan tanpa arah yang pasti. Saat melangkah, dia merasakan sesuatu yang aneh. Langkahnya terasa berat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menghambatnya, seperti berjalan di dalam lumpur. Kenapa berjalan di sini jadi sulit sekali? Seru Lin Danyan kaget. Hukum dunia rahasia ini berbeda dari dunia luar. Jelas Ye Yan. Di luar, air mengalir ke tempat rendah, tapi di sini bisa saja mengalir ke tempat tinggi. Gunung yang seharusnya berada di tanah bisa saja melayang di udara. Bahkan api yang biasanya panas bisa menjadi sedingin es. Lin Danyan mengangguk paham. Jadi, di luar udara tidak memberi hambatan, tapi di sini rasanya seperti menabrak tembok tak terlihat. Ye Yan tersenyum. Bisa jadi jika kau berjalan mundur, hambatan itu hilang, benarkah? Lin Danyan penasaran dan mencoba berjalan mundur, tetapi tetap saja, hambatannya masih ada. Dia cemberut. Kau membohongiku? Ye Yan tertawa kecil. Mungkin bukan mundur, tapi berjalan menyamping. Lin Danyan pun mencobanya dan, benar saja. Saat berjalan menyamping seperti kepiting, hambatan itu menghilang. Wah, ini benar-benar berhasil. Serunya kegirangan, seperti anak kecil yang menemukan mainan baru. Ye Yan tetap santai, melangkah dengan mudah seakan tidak terpengaruh sama sekali. Kenapa kau bisa berjalan biasa saja? Tanya Lin Danyan dengan heran. Ye Yan hanya tersenyum tanpa menjawab.
Dia memiliki dunianya sendiri, hukum dunia rahasia ini tidak bisa mempengaruhinya. Karena ingin tetap bisa mengikuti Ye Yan, Lin Danyan akhirnya terus berjalan menyamping. Melihatnya seperti itu, Ye Yan tidak bisa menahan tawa. Kau terlalu jahat, gerutu Lin Danyan, merasa dipermalukan. Beberapa saat kemudian, anak harimau kecil yang tertidur di pelukan Lin Danyan tiba-tiba terbangun dan mengendus-endus. Sepertinya dia lapar, kata Lin Danyan sambil menepuk-nepuk kepala harimau kecil itu. Anak harimau itu terus merengek, mencari susu. Lin Danyan tertawa. Hei, tuan kecil, majikanmu belum mengizinkanku punya anak, jadi dari mana aku bisa mendapatkan susu untukmu? Ye Yan menghela napas. Harimau kecil ini masih terlalu muda dan hanya bisa bertahan hidup dengan susu. Akan merepotkan jika harus mencarikannya makanan sendiri, kita harus menemukan induk asuh untuknya. Gumamnya sambil tetap berjalan. Tak lama kemudian, Ye Yan berhenti dan berbelok ke kiri. Tuan muda Yan? Lin Danyan mengikutinya dengan bingung, dan saat itu juga dia menyadari sesuatu yang aneh. Aku tidak perlu berjalan menyamping lagi. Ye Yan akhirnya menyesuaikan hukum dunia ini untuknya. Di depan mereka, ada sebuah batu besar dengan celah kecil di sisinya. Dari celah itu, mengalir cairan putih yang beraroma harum. Ini susu roh langka, seru Ye Yan. Dia menoleh ke Lin Danyan. Beri anak harimau itu minum. Lin Danyan ragu-ragu. Aku juga bisa minum? Tentu saja, matanya berbinar. Kalau begitu, kalau aku minum ini, apakah ukuranku akan bertambah? Ye Yan mendengus geli. Kau pikir ini semacam susu pembesar tubuh? Ini hanyalah sumber energi yang kaya. Tapi ya, bisa memperkuat fisikmu dan meningkatkan kesejukan dalam tubuhmu, yang akan sangat bermanfaat untukmu. Lin Danyan mengangguk puas dan mulai mengumpulkan susu roh itu ke dalam botol kecilnya. Saat itu, Ye Yan tiba-tiba menoleh. Dari kejauhan, seorang pemuda berjalan menyamping, tampak kesulitan menyesuaikan diri dengan hukum dunia rahasia ini. Salah satu orang dari Jiwan Sek, gumamnya. Namanya, apa ya? San Jiwan sempat menyebutnya, tapi aku lupa. Pemuda itu pun melihat Ye Yan dan Lin Danyan. Dia tertegun sejenak, lalu senyuman lebar terbentuk di wajahnya. Tatapannya berbinar penuh gairah. Haha. Ini keberuntungan besar, pikirnya, anak harimau kecil, susu roh langka, dan yang terpenting wanita cantik yang menawan. Sepertinya, dewa keberuntungan sedang berpihak padanya. Pemuda itu bernama Bai Qifeng, seorang kultivator tingkat 7 yang sempurna. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia penuh dengan rasa percaya diri. Bukan hanya memiliki keunggulan dalam kultivasi, ia juga memiliki senjata sihir yang membuatnya semakin merasa tak terkalahkan. Ia melangkah mendekat dengan ekspresi penuh kegembiraan yang semakin sulit disembunyikan. Pandangannya terhadap Lin Danyan dipenuhi dengan nafsu dan ketamakan. Ia tak sabar ingin segera memiliki wanita yang begitu memesona di hadapannya, benar-benar orang yang tidak tahu diri. Bai Qifeng mencibir. Hanya seorang kultivator tingkat 7 biasa, berani-beraninya menguasai seekor binatang spiritual. Apa kau pikir dengan bergantung pada San Jiuan, kau bisa hidup dengan tenang, idiot? Lanjutnya, matanya semakin tajam. Kau bahkan tidak sadar sedang dipermainkan. Bodoh sekali. Haha, bagaimana kalau aku tidak membunuhmu dulu? Aku akan memainkan wanita ini di depan matamu, biar kau menyaksikan dan merasakannya. Lin Danyan langsung berang dan menatap Bai Qifeng dengan penuh kemarahan. Jaga ucapanmu, bentaknya, pelacur, nanti kau lihat saja. Setelah kutiduri, masih berani berbicara seperti itu? Bai Qifeng tertawa dingin. Semakin ia menatap Lin Danyan, semakin ia tidak bisa menahan hasratnya. Setiap gerak-gerik wanita itu menggoda setiap sarafnya, membuatnya ingin segera memilikinya. Dengan cepat, ia mengeluarkan senjata sihirnya, sebuah pedang panjang yang menyeret di atas tanah. Zisisi. Cahaya putih menyala, meninggalkan bekas gosong di rumputan hijau. Ini adalah senjata sihir tingkat 7, sepenuhnya sesuai dengan kultivasinya, sehingga ia bisa mengeluarkan kekuatan maksimumnya. Meskipun yakin akan kemenangannya, ia tetap menggunakan kekuatan penuh. Baginya, tidak ada gunanya menyombongkan diri melawan kultivator tingkat 7 biasa. Yang lebih penting adalah menikmati wanita ini setelahnya. Namun, saat ia mengayunkan pedangnya, serangan itu terhenti 3 langkah di depan Ye Yan. Seakan ada dinding tak kasat mata yang menghentikannya. Petir yang menyambar juga seolah-olah tertahan, tidak mampu menembus batas itu. Bai Qifeng membelalak tak percaya. Bagaimana bisa? Ye Yan bahkan tidak menggerakkan jarinya sedikit pun, tapi serangan penuh kekuatannya seakan tidak berarti. Kau pikir aku orang yang mudah ditindas? Ye Yan tersenyum santai. Apa kau mengira aku hanya mengandalkan San Jiuan? San Jiuan sudah dikalahkan oleh Yan Xiao dalam 1 serangan. Lin Danyan menyombongkan diri dengan bangga. Dia bahkan tidak bisa melawan sedikit pun. Bai Qifeng terkejut. Mana mungkin seseorang dari tingkat 7 bisa mengalahkan San Jiuan hanya dengan 1 serangan? Awalnya, ia mengira Lin Danyan hanya membual, tetapi melihat situasi sekarang, Ye Yan memang memiliki kekuatan yang mengerikan. AMP, bang, Ye Yan hanya berpikir sejenak, dan seketika tubuh Bai Qifeng meledak menjadi serpihan daging dan darah. Tidak ada satupun yang bisa melarikan diri, seakan semuanya terkekang dalam ruang kecil. Seorang kultivator tingkat 7 bahkan tidak layak baginya untuk bergerak sedikit pun. Setelahnya, Ye Yan mengambil pedang sihir Bai Qifeng dan menyimpannya dalam alat penyimpanan ruang. Lumayan, bisa dijual seharga beberapa ribu batu roh tingkat tinggi. Sementara itu, Lin Danyan terus mengumpulkan susu spiritual dari batu. Cairan itu mengalir dari celah-celahnya, tetapi semakin lama semakin sedikit. Akhirnya, hanya tersisa beberapa tetes. Ye Yan mengetuk batu itu ringan. Brak! Batu besar itu hancur berkeping-keping, namun bagian bawahnya tetap utuh. Sebuah cekungan muncul dengan sisa susu spiritual yang masih banyak. Lin Danyan segera mengumpulkan semuanya. Setelah susu spiritual benar-benar habis, ia mencicipinya sedikit dari botol. Tubuhnya langsung menggigil. Dingin sekali, serunya, itu wajar. Cairan ini berasal dari mata air dingin yang terbentuk secara alami. Tentu saja rasanya menusuk tulang, ayo pergi. Ye Yan berkata santai, Lin Danyan mengikutinya tanpa ragu. Kali ini, Ye Yan tidak lagi menggodanya. Ia mengaktifkan dunianya sendiri, melindungi Lin Danyan dari gangguan aturan di dalam dimensi ini. Sejatinya, ia membuka dunia rahasianya sendiri, yang tingkatannya jauh lebih tinggi dan mampu benar-benar menciptakan dunia. Mereka terus berjalan hingga menemukan sebuah pohon buah spiritual. Buah King Feng, pohon itu tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 3 meter.
3 buah berwarna hijau kebiruan tergantung di dahannya, dengan pola misterius yang membentuk bayangan Phoenix di permukaannya. Konon, Phoenix menyukai buah ini dan sering menanamnya di dekat sarangnya. Karena terus-menerus terpapar napas Phoenix, buah ini memiliki pola khas menyerupai burung Phoenix, kata Ye Yan sambil tersenyum. Namun, itu mungkin hanya kebetulan, ia sudah pernah bertemu dengan salah satu dewa agung dari klan Phoenix, dan mereka terang-terangan mengatakan bahwa mereka tidak menyukai buah King Feng sama sekali. Jadi, legenda itu jelas tidak benar, Lin Danyan hanya bisa mendengarkan dengan ternganga. Ia belum mencapai tingkat pemahaman semacam itu. Meski legenda itu salah, buah King Feng tetaplah benda berharga, lanjut Ye Yan. Dengan 3 buah ini, aku bisa mencapai puncak langit kedua dalam waktu singkat, lalu dengan mudah menembus langit ketiga. Tanpa ragu, ia memetik 1 buah dan langsung memakannya. Buah itu tidak perlu dicuci, karena tidak mengandung kotoran sedikit pun. Rasanya tidak terlalu enak, tetapi energi spiritual di dalamnya sangat luar biasa. Begitu masuk ke tubuhnya, aliran energi itu langsung mengalir deras di setiap sudut tubuhnya, mempercepat pertumbuhan kekuatannya. Ye Yan segera mengaktifkan kitab Kaisar Yan untuk menyerap dan menyempurnakan kekuatan dari buah tersebut. Tekniknya memang luar biasa, membuat proses penyempurnaan lebih cepat dan efisien, tanpa ada energi yang terbuang sia-sia. Dalam waktu 2 jam, seluruh kekuatan buah King Feng telah terserap sepenuhnya. Tanpa ragu, ia mengambil buah kedua dan mulai memurnikannya lagi. Sementara itu, Lin Danyan duduk di rerumputan, bosan karena tidak ada yang bisa dilakukan. Ia mencoba bermain dengan anak harimau kecil, tetapi karena masih terlalu kecil dan hanya bisa menyusu atau tidur, ia pun kehilangan minat. Tiba-tiba, sebuah suara wanita terdengar di kejauhan. "Yo, adikku tersayang." Sedang merindukan seorang pria, ya? Lin Danyan tersentak dari lamunannya dan segera menoleh ke kiri. Di sana, seorang wanita berbaju merah melangkah mendekat dengan tenang, bukan Guan Xiaoliu, wanita ini pasti berasal dari sekte Jiwan. Hati Lin Danyan sedikit ciut. Ia tahu betul bahwa daya tarik alaminya bisa membuat para pria tergila-gila, tetapi bagi wanita, pesonanya seringkali menimbulkan rasa iri dan kebencian yang mendalam. Tak diragukan lagi, perempuan di hadapannya ini datang dengan niat buruk. Dari ucapannya, jelas sekali kalau dia dipenuhi dengan rasa cemburu dan dendam. Ye Yan sedang berkonsentrasi menyerap energi dari buah spiritual, sehingga kini Lin Danyan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya panik. Oh, saudariku, apakah kau sedang cemburu? Lin Danyan justru balas menyerang dengan nada menggoda. Ia segera mendekati wanita itu dan tersenyum angkuh. Ya, wajar saja. Di hadapan kakak ini, wanita manapun hanyalah bayang-bayang tak berarti. Hehe, jangan-jangan pria yang kau sukai dulu juga jatuh hati padaku. Lin Danyan terus berbicara dengan nada menyebalkan. TSK, meskipun aku bahkan tak perlu menggoda, para pria tetap akan datang kepadaku dengan sendirinya. Tapi sayang sekali, selera kakak ini tinggi. Kecuali Tuan Muda Yan, tidak ada pria yang bisa menarik perhatianku. Kemudian ia menyipitkan mata, berpura-pura berpikir. Coba tebak siapa pria yang kau suka? Ah, pasti pria bernama Wang Rui itu, bukan? Wanita berbaju merah terbelalak kaget. Ucapan Lin Danyan begitu menusuk. Lebih dari itu, bagaimana mungkin dia bisa mengetahui perasaannya terhadap Wang Rui? Padahal dia hanya pernah melirik pria itu sebentar, lalu buru-buru mengalihkan pandangan agar tak ketahuan. Namun, entah bagaimana, Lin Danyan berhasil menangkapnya. Kau dasar rubah betina. Aku akan merobek wajahmu. Wanita berbaju merah itu berteriak penuh amarah. Lin Danyan hanya terkekeh. Jika Wang Rui tahu bahwa kau ingin merusak wajahku, apakah dia tidak akan marah besar dan membunuhmu? Wajah wanita berbaju merah memucat. Ia tahu bahwa Wang Rui memang sangat terpesona oleh Lin Danyan. Jika dia benar-benar merusak wajah wanita ini dan Wang Rui mengetahuinya, mungkin pria itu benar-benar akan membunuhnya karena amarah. Pikiran itu membuatnya semakin murka. HMPH. Kalau begitu, aku akan membunuhmu saja. Ia mencambukkan senjatanya, sebuah cambuk panjang yang dibalut api merah menyala. Suara cambuknya memekakkan telinga, dan hawa panasnya langsung menyebar ke udara. Ini jelas bukan senjata biasa, melainkan senjata magis tingkat tinggi. Lin Danyan menjerit ketakutan dan mundur. Tapi baru 1 langkah, ia menyadari sesuatu yang lebih buruk. Di belakangnya ada Yan yang sedang berkultivasi. Jika ia menghindar, maka cambuk itu akan mengenai Yan. Tidak boleh. Dengan gigih, ia menguatkan tekad dan maju kembali. Ia mengangkat tangannya, bersiap menangkis cambuk api itu. Idiot, apa kau tidak butuh tanganmu? Suara Yan tiba-tiba terdengar di telinganya. Sebuah tangan besar muncul dan meraih cambuk api itu dengan mudah, seolah itu hanya sehelai rumput kering. Api membara, tetapi tangan Ye Yan sama sekali tidak terluka. Lin Danyan bersorak girang dan langsung melompat ke dalam pelukan Ye Yan. Tuan Muda Yan, wanita berbaju merah memandang Ye Yan dengan hina. Kau bahkan tidak bisa menjaga wanitamu sendiri. Kau benar-benar sampah. Kau tahu, wanita ini sudah naik ranjang San Jiwiwan dan memasangkan banyak tanduk di kepalamu. Lin Danyan malas menanggapi fitnah murahan itu. Ia tahu Ye Yan tidak akan percaya omong kosong tersebut. Berikan aku buah spiritual itu, lalu biarkan aku membunuh wanita jalan ini, dan aku akan mengampunimu. Wanita berbaju merah menatap Ye Yan dengan penuh kebencian. Ye Yan mengernyit, malas membuang-buang kata. Dalam sekejap, wanita berbaju merah itu meledak berkeping-keping. Lin Danyan tersenyum genit, lalu berbisik di telinga Ye Yan, jika kau terus mengabaikan selir ini, jangan salahkan aku kalau benar-benar memasangkan tanduk di kepalamu. Plak, Ye Yan menepuk bokongnya dengan ringan. Jangan cari gara-gara, Lin Danyan meringis, pipinya memerah, entah karena malu atau senang. Namun, suasana hangat itu segera buyar ketika 2 pria muncul di hadapan mereka, Wang Rui dari sekte Jiwan, bersama seorang pria lain yang bahkan tak pantas diingat namanya. Wang Rui menatap mereka dengan dingin. Saat matanya tertuju pada anak binatang dalam gendongan Lin Danyan, ia tampak lebih terkejut. Jadi kalian benar-benar bersama, katanya sinis. Aku pikir, seharusnya tidak semudah ini untuk bertemu kembali dalam kondisi seperti ini. Namun, Wang Rui hanya merasa sedikit heran. Tidak mungkin mereka bisa melawan hukum dunia dalam rahasia ini. Itu memerlukan kekuatan tingkat ketiga. Ia menyeringai, lalu menatap Ye Yan dengan tatapan menghina. Kau ini benar-benar pria bodoh. Wanita yang kau banggakan itu sudah menjadi milik San Jiwiwan, tapi kau tetap bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Sungguh menyedihkan, namun, tak bisa dipungkiri, San Jiwiwan hanyalah keturunan dari kekuatan tingkat 4. Sumber daya yang bisa ia berikan padamu, terbatas, berbeda denganku. Aku berasal dari kekuatan tingkat 3.
Bahkan jika aku hanya memberikan sehelai rambut, itu jauh lebih berharga dari seluruh kekayaan San Jiwuan. Jadi, ikutlah denganku, seolah sedang merekrut Ye Yan. Namun, tujuannya jelas, ia menginginkan Lin Danyan. Ye Yan tak berkata apa-apa. Ia hanya mengepalkan tangan dan meninju ke arah pria di samping Wang Rui. Bang, pria itu meledak seketika. Jika ia masih hidup, mungkin ia akan mengutuk nasibnya. Aku bahkan belum bicara. Kenapa aku yang mati duluan? Ye Yan membunuh pria itu dengan satu pukulan, jelas menunjukkan pendapatnya pada Wang Rui. Bahkan berbicara pun ia malas. Wang Rui pun berubah wajah. Kau, kekuatanmu sudah mencapai tingkat 6, sungguh luar biasa. Wang Rui berpikir sejenak dan segera menyadari sesuatu. Kau memiliki senjata ajaib untuk mengubah napasmu, ujarnya sambil menuding Ye Yan. Tak heran orang ini bisa menjadi teman San Jiwuan. Jika kekuatannya tidak setara, apakah pria sombong seperti San Jiwuan mau bergaul dengannya? Selain itu, San Jiwuan terkenal sebagai sosok yang hanya peduli pada seni bela diri. Bahkan ketika putri bangsawan dari sekte bipolar mendekatinya, dia tidak memberi respons. Jadi, jika ada yang berpikir bahwa ia berteman dengan Ye Yan hanya demi Lin Danyan, itu tidak masuk akal. Kekuatan mereka yang setara adalah penjelasan yang lebih logis. Namun, Wang Rui tersenyum sinis. Ia sendiri tidak lebih lemah dari San Jiwuan. Bahkan, ia telah mencapai tingkat ke-6 2 tahun lebih awal dan kini sudah berada di level ketiga dari tahap kondensasi pil, 2 tingkat kecil di atas San Jiwuan. Mustahil Ye Yan adalah jenius di level yang sama dengan San Jiwuan, kau telah membunuh anggota sekte Jiwan. Sepertinya kau benar-benar ingin mati. Wang Rui berkata dingin, menunjukkan niat membunuhnya. Ye Yan hanya mengangkat tinjunya, seolah ingin berkata, tak perlu banyak bicara, ayo bertarung saja. Melihat sikap itu, Wang Rui semakin marah. Meskipun ia bukan seperti San Jiwuan yang memiliki reputasi besar di daftar pemula. Sebagai murid dari kekuatan tingkat 3, ia tetaplah seseorang yang sangat dihormati. Bagaimana mungkin Ye Yan meremehkannya seperti ini, namun, ia menekan amarahnya. Karena hukum di tempat ini aneh, ia harus memaksimalkan kekuatannya. Maka, ia menghadapkan tubuhnya secara menyamping sebelum menyerang dengan pedangnya, kuharap tinjumu benar-benar sekeras itu. Wang Rui mengejek sambil melepaskan tebasan pedangnya, senjata sihirnya aktif, menyebarkan hawa dingin yang membentuk panah es yang melesat ke arah Ye Yan. Namun, yang paling mengerikan adalah pedangnya sendiri. Ye Yan tidak menghindar atau menangkis, ia justru mengulurkan tangan kanannya untuk meraih pedang tersebut, kurang ajar. Wang Rui membentak marah, bagaimana mungkin ada yang berani menangkap senjata sihirnya dengan tangan kosong? Itu adalah penghinaan besar. Dengan cepat, ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Kesadarannya keluar dari dahinya, membentuk bilah emas yang langsung menebas ke arah Ye Yan. Sebagai seorang praktisi tingkat 6 yang telah menguasai hukum lebih jauh, serangannya bukan sekadar kekuatan fisik belaka, tetapi juga hukum yang terkandung dalam setiap serangan. Bila kesadarannya itu terbungkus hukum, yang seharusnya bisa langsung menghancurkan jiwa lawan. Namun, Ye Yan dengan mudah mencengkram pedang es itu. Seharusnya pedang tersebut cukup tajam untuk membelah tubuh seorang petarung tingkat 6, bahkan dengan kekuatan es yang bisa membekukan apapun. Namun, saat bersentuhan dengan telapak tangan Ye Yan, senjata itu seolah kehilangan daya tahannya. Pada saat yang sama, bila kesadaran Wang Rui menghantam dahi Ye Yan, tetapi langsung mental seperti menabrak dinding baja, tidak mungkin. Wang Rui terkejut. Ia merasa seperti kepalanya dihantam dengan keras, menyebabkan rasa mual dan pusing yang luar biasa. Ia menatap Ye Yan dengan penuh ketakutan. Bagaimana bisa serangan kesadaran yang seharusnya menembus segala pertahanan tubuh malah terpental seperti itu? Ye Yan hanya tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Dengan satu pukulan, bila kesadaran Wang Rui hancur berkeping-keping, tidak. Wang Rui menjerit kesakitan. Ia terhuyung mundur dengan darah mengalir dari 7 lubang di wajahnya. Kesadarannya telah hancur, meskipun tidak akan musnah sepenuhnya, tetapi luka yang dideritanya sangat parah dan tak bisa sembuh dengan mudah. Ye Yan tersenyum ringan. Tinjuku sangat keras. Sayangnya, kau tidak cukup kuat untuk menahannya. Wang Rui kehilangan semangat juangnya. Ia kini diliputi ketakutan yang mendalam. Pria di hadapannya ternyata lebih kuat daripada San Jiwuan. Bagaimana mungkin? Berhenti! Berhenti! Wang Rui berteriak putus asa. Ini hanya kesalahpahaman. Aku tidak akan mengincar wanita milikmu lagi, jadi tolong jangan bunuh aku. Aku adalah murid dari sekte Jiwan. Jika kau membunuhku, sekteku tidak akan melepaskanmu. Ye Yan tertawa ringan. Ini adalah dunia rahasia. Jika aku membunuhmu di sini, semua bukti akan lenyap bersamaan dengan hancurnya dunia ini. Lagi pula, apa peduliku pada sekte Jiwan? Ia masih memiliki token dari Ning Yuxi, yang bisa digunakan untuk mengeluarkan satu serangan sekuat praktisi tingkat 3 puncak. Itu sudah cukup untuk membuat sekte Jiwan berpikir 2 kali sebelum bertindak melawannya. Tanpa ragu, Ye Yan melayangkan pukulan ke arah Wang Rui lagi. Wang Rui berusaha bertahan, tetapi setelah terkena serangan itu, ia terhuyung semakin jauh. Napasnya melemah drastis, dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Jangan paksa aku. Wang Rui berteriak putus asa. Matanya kini merah menyala penuh keputusasaan. Jika ia terus didesak, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah meledakkan inti emasnya sendiri. Jika itu terjadi, dampaknya bisa membunuh Ye Yan atau setidaknya menyeretnya ke dalam luka parah. Namun, Ye Yan hanya menatapnya tanpa ekspresi dan berkata, lalu kenapa kalau aku memaksamu? Apakah ia yang mulai mencari masalah? Tidak. Wang Rui dan sektenya lah yang tamak ingin merebut wanita dan harta miliknya. Dari awal hingga akhir, Ye Yan hanya bertindak untuk membela diri. Kau ingin membunuhku, ingin merebut wanitaku, lalu sekarang berkata aku memaksamu. Ye Yan mencibir. Dengan satu pukulan lagi, Wang Rui terlempar jauh, menciptakan parit panjang di tanah saat ia terseret mundur. Napasnya kini nyaris lenyap. Kalau begitu, mati saja dengan tenang, kata Ye Yan dengan nada dingin. Wang Rui adalah pria yang kejam. Sejak dia dikalahkan dan Ye Yan menolak untuk melepaskannya, dia hanya bisa memilih untuk hancur bersama. Mati, teriaknya, lalu mulai meledakkan diri. Proses ini terjadi sangat cepat. Inti emas sebenarnya sangat rapuh, sehingga hanya bisa disimpan dalam lautan kesadaran. Bahkan para ahli peringkat 5 harus mundur ketika menghadapi kehancuran ini dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Boom! Dalam sekejap, Wang Rui meledak. Inti emasnya hancur, hukum-hukum langit dan bumi saling bertabrakan, menyebabkan kekacauan besar dan gelombang ledakan yang menghancurkan segalanya ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Bahkan seorang ahli peringkat 6 pun akan hancur berkeping-keping jika terkena dampak seperti ini. Ye Yan segera bergerak.
Dengan satu pikiran, dia mundur bersama sang putri, bahkan tidak lupa mengambil buah King Feng yang ada di sekitarnya dengan teknik teleportasi. Dalam sekejap, dia sudah berjarak 500 kaki dari pusat ledakan. Di dunianya sendiri, dia adalah hukum itu sendiri. Berpindah tempat hanya masalah pikiran, gelombang kejut dari ledakan itu mengguncang ruang rahasia ini. Karena hukum di tempat ini berbeda dari dunia luar, kekuatan ledakan pun terdistorsi. Gelombang kejut yang seharusnya menyebar dengan lurus malah terpental dan menyebar dengan arah yang tidak terduga. Jika seseorang ingin menghindari pengaruh hukum ruang rahasia ini, kekuatannya harus melampaui penciptanya, minimal peringkat 3. Jika seseorang memiliki kekuatan itu, tentu saja dia tidak perlu meledakkan inti emasnya, Yian, yang sudah berjarak 500 kaki dari pusat ledakan, tidak terlalu terpengaruh. Dia memeluk sang putri dengan punggungnya menghadap gelombang kejut. Emas kekacauan abadi yang dimilikinya berubah menjadi perisai, melindunginya. Boom, saat gelombang kejut menghantam, perisai emas itu hancur berkeping-keping. Namun, meski kekuatannya masih berlanjut, dampaknya terhadap Yian sudah jauh berkurang. Pakaiannya langsung terkoyak. Kulitnya robek hingga menampakkan daging dan tulang, tetapi dalam sekejap, dia kembali menyebarkan dunianya dan melompat mundur sejauh 500 kaki lagi. Kini, dia sudah 1000 kaki dari pusat ledakan. Bahkan jika ledakan Wang Rui semakin kuat, daya hancurnya sudah berkurang drastis pada jarak ini, hanya sekuat serangan peringkat 5. Yian mengepalkan tinjunya dan melawan sisa gelombang kejut dengan pukulan berlapis hukum. Tubuhnya terdorong mundur lebih dari 30 kaki, tetapi akhirnya dia berhasil menghentikan efek ledakan, dia menggerakkan pikirannya, dan pecahan emas kekacauan segera terbang kembali dan menyatu menjadi satu lagi. Butuh 2 hari untuk memperbaikinya agar bisa digunakan kembali. Mengingat ia telah menahan ledakan setingkat peringkat 5, kehancuran ini wajar terjadi. Di punggungnya, luka-luka mengerikan itu mulai sembuh dengan cepat. Daging yang terkoyak tumbuh kembali, kulit yang terkelupas tertutup sempurna. Hanya pakaiannya yang tak bisa pulih dengan sendirinya. Di pusat ledakan, Wang Rui sudah lenyap. Tubuhnya telah lama hancur, tetapi jiwanya belum sepenuhnya menghilang. Melihat Ye Yan masih hidup dan bahkan tidak terluka parah, dia menatap dengan ketidakpercayaan. Aku sudah meledakkan inti emasku, tapi kau masih belum mati. Namun, terlepas dari ketidakrelaan dan keterkejutannya, pintu reinkarnasi telah terbuka di belakangnya, menyeretnya ke dalam siklus kehidupan yang baru. Sementara itu, Yan mendorong sang putri menjauh, lalu melepas sisa pakaian atasnya yang telah hancur. Sang putri tersenyum nakal dan berkata, Tuan Muda Yan, apakah akhirnya kau ingin memperlakukan selir ini dengan baik? Yan hanya memandangnya tanpa ekspresi. Apa yang ada di pikiran wanita ini? Dia mengeluarkan pakaian baru dari alat penyimpanan dan segera mengenakannya, membuat sang putri mendesah kecewa. Pemandangan kehancuran akibat ledakan itu sangat mencolok. Dengan radius 3000 kaki dari pusat ledakan, tanah telah diratakan. Sebuah kawah raksasa terbentuk di tengahnya, semakin jauh semakin dangkal, hingga di batas 1000 kaki, hanya rumput dan pepohonan yang tersapu habis tanpa menggali tanah. Kerusakan yang terbatas ini adalah akibat dari hukum ruang rahasia yang menekan dampaknya. Jika ini terjadi di dunia luar, seorang pejuang peringkat 6 yang meledakkan inti emasnya bisa menghancurkan 1/10 kota tanpa meninggalkan jejak. Namun, Yan tak ambil pusing. Dia hanya duduk kembali untuk melanjutkan penyempurnaan King Feng Guo. Setelah buah itu dipetik, kekuatan obatnya akan cepat berkurang, jadi dia hanya mengambil dan mengonsumsi satu demi satu. Tak lama kemudian, 2 sosok lain terbang mendekat, Guan Xiaoliu dan Nan Menshan. Lin Danyan menghela napas lega. Kini, dia tidak perlu khawatir Yan akan diganggu. Apa yang terjadi di sini? Tanya Guan Xiaoliu pada sang putri. Meski dia sendiri cukup menarik, kecantikannya terasa redup dibanding pesona sang putri yang begitu menggoda. Melihat Lin Danyan, dia merasa seperti seorang pria yang harus dibandingkan dengan seorang wanita. Seberapa menawannya wanita ini, Lin Danyan hanya tersenyum santai dan menjawab, seseorang bertarung dengan Tuan Muda Yan, lalu meledakkan dirinya sendiri sebelum sempat bertarung sepenuhnya. Apa? Guan Xiaoliu dan Nan Menshan terkejut. Kata-kata itu terdengar seperti omong kosong, namun, ketika mereka melihat kawah raksasa dengan radius 3000 kaki dan hancurnya seluruh medan, mereka pun saling berpandangan, tak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Seorang pejuang peringkat 6 meledakkan inti emasnya. Daya hancurnya lebih besar dari sebagian besar serangan peringkat 5. Bahkan seorang pejuang peringkat 7 akan sangat kesulitan menghadapinya. Namun, Yan selamat tanpa cedera sedikit pun. Saat mereka menatap Yan, mereka tidak bisa menemukan satu luka pun di tubuhnya. Bahkan pakaiannya sudah diganti. Jika harus menyebutkan satu perubahan, hanya ada beberapa helai rambut putih di dahinya. Tapi, bukankah rambut itu memang sudah ada sebelumnya? Guan Xiaoliu dan Nan Menshan tak bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Orang ini benar-benar menakutkan. Guan Xiaoliu dan Nan Menshan tidak tinggal terlalu lama. Banyak harta karun tersembunyi di dalam dunia rahasia ini, jadi mereka merasa tidak ada gunanya membuang waktu lebih lama di tempat ini. Setelah memahami situasi, keduanya segera pergi. 2 jam berlalu, dan akhirnya Yan berhasil menyerap seluruh kekuatan obat dari King Feng Guo. Dan lautnya pun penuh. Dengan senyum tipis, ia berkata pelan dalam hati, pecah. Seketika, lautan dewa dalam dirinya meluas dengan ledakan energi yang dahsyat, 10 kali lipat. Kini ia telah melangkah ke level 3 langit. Kemajuan ini sangat cepat. Dalam hitungan hari, ia telah meningkat dari level 2 ke level 3. Namun, baginya, tingkat ke-7 masih belum cukup kuat. Setelah memasuki tingkat ke-6 dan membentuk inti emas, kekuatan hukum bisa benar-benar digunakan, bukan hanya sekadar menyerupai hukum. Peningkatan daya tempurnya pun luar biasa. Selain itu, semakin tinggi tingkatannya, semakin besar pula kekuatan tubuh sumber dao yang dapat ia manfaatkan. Saat ini, ia hanya bisa menggunakan teleportasi dalam dunianya sendiri dan menaklukkan beberapa lawan yang lebih lemah. Namun, ia menantikan peningkatan kekuatannya lebih lanjut. Ayo pergi, ujar Ye yang seraya bangkit berdiri, menoleh pada sang putri. Oh, jawab sang putri, yang tadinya sedang bermain dengan kucing kecilnya karena bosan. Mendengar ajakan itu, akhirnya ia sedikit bersemangat. Bagi orang lain, memasuki dunia rahasia berarti berburu eliksir, teknik bertarung, atau harta peninggalan pemilik dunia rahasia. Namun, bagi sang putri, semua itu tidak terlalu menarik. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana cara membujuk Ye Yan agar mau tidur di ranjangnya. Meningkatkan kultivasi? Itu bukan prioritas utamanya.
Hanya ada beberapa helai rambut putih di dahinya. Tapi, bukankah rambut itu memang sudah ada sebelumnya? Guan Xiaoliu dan Nan Menshan tak bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Orang ini benar-benar menakutkan. Guan Xiaoliu dan Nan Menshan tidak tinggal terlalu lama. Banyak harta karun tersembunyi di dalam dunia rahasia ini, jadi mereka merasa tidak ada gunanya membuang waktu lebih lama di tempat ini. Setelah memahami situasi, keduanya segera pergi. 2 jam berlalu, dan akhirnya Ye yang berhasil menyerap seluruh kekuatan obat dari King Feng Guo. Dan lautnya pun penuh. Dengan senyum tipis, ia berkata pelan dalam hati, pecah. Seketika, lautan dewa dalam dirinya meluas dengan ledakan energi yang dahsyat, 10 kali lipat. Kini ia telah melangkah ke level 3 langit. Kemajuan ini sangat cepat. Dalam hitungan hari, ia telah meningkat dari level 2 ke level 3. Namun, baginya, tingkat ke-7 masih belum cukup kuat. Setelah memasuki tingkat ke-6 dan membentuk inti emas, kekuatan hukum bisa benar-benar digunakan, bukan hanya sekadar menyerupai hukum. Peningkatan daya tempurnya pun luar biasa. Selain itu, semakin tinggi tingkatannya, semakin besar pula kekuatan tubuh sumber dao yang dapat ia manfaatkan. Saat ini, ia hanya bisa menggunakan teleportasi dalam dunianya sendiri dan menaklukkan beberapa lawan yang lebih lemah. Namun, ia menantikan peningkatan kekuatannya lebih lanjut. Ayo pergi, ujar Ye yang seraya bangkit berdiri, menoleh pada sang putri. Oh, jawab sang putri, yang tadinya sedang bermain dengan kucing kecilnya karena bosan. Mendengar ajakan itu, akhirnya ia sedikit bersemangat. Bagi orang lain, memasuki dunia rahasia berarti berburu eliksir, teknik bertarung, atau harta peninggalan pemilik dunia rahasia. Namun, bagi sang putri, semua itu tidak terlalu menarik. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana cara membujuk Ye Yan agar mau tidur di ranjangnya. Meningkatkan kultivasi? Itu bukan prioritas utamanya. Hanya ada beberapa helai rambut putih di dahinya. Tapi, bukankah rambut itu memang sudah ada sebelumnya? Guan Xiaoliu dan Nan Menshan tak bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Orang ini benar-benar menakutkan. Guan Xiaoliu dan Nan Menshan tidak tinggal terlalu lama. Banyak harta karun tersembunyi di dalam dunia rahasia ini, jadi mereka merasa tidak ada gunanya membuang waktu lebih lama di tempat ini. Setelah memahami situasi, keduanya segera pergi. 2 jam berlalu, dan akhirnya Ye yang berhasil menyerap seluruh kekuatan obat dari King Feng Guo. Dan lautnya pun penuh. Dengan senyum tipis, ia berkata pelan dalam hati, pecah. Seketika, lautan dewa dalam dirinya meluas dengan ledakan energi yang dahsyat, 10 kali lipat. Kini ia telah melangkah ke level 3 langit. Kemajuan ini sangat cepat. Dalam hitungan hari, ia telah meningkat dari level 2 ke level 3. Namun, baginya, tingkat ke-7 masih belum cukup kuat. Setelah memasuki tingkat ke-6 dan membentuk inti emas, kekuatan hukum bisa benar-benar digunakan, bukan hanya sekadar menyerupai hukum. Peningkatan daya tempurnya pun luar biasa. Selain itu, semakin tinggi tingkatannya, semakin besar pula kekuatan tubuh sumber dao yang dapat ia manfaatkan. Saat ini, ia hanya bisa menggunakan teleportasi dalam dunianya sendiri dan menaklukkan beberapa lawan yang lebih lemah. Namun, ia menantikan peningkatan kekuatannya lebih lanjut. Ayo pergi, ujar Ye yang seraya bangkit berdiri, menoleh pada sang putri. Oh, jawab sang putri, yang tadinya sedang bermain dengan kucing kecilnya karena bosan. Mendengar ajakan itu, akhirnya ia sedikit bersemangat. Bagi orang lain, memasuki dunia rahasia berarti berburu eliksir, teknik bertarung, atau harta peninggalan pemilik dunia rahasia. Namun, bagi sang putri, semua itu tidak terlalu menarik. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana cara membujuk Ye Yan agar mau tidur di ranjangnya. Meningkatkan kultivasi? Itu bukan prioritas utamanya. Ia tetap menggeleng dengan mantap. Aku tidak membutuhkannya. Yang terpenting adalah tuan muda yang menjadi semakin kuat. Dalam sebuah keluarga, hanya seorang pria yang kuat yang bisa melindungi istri dan anak-anaknya. Tugasku hanya mencari cara agar bisa membuat tuan muda yang jatuh ke dalam pelukanku. Hapus saja kalimat terakhir itu. Ye Yan merasa sedikit putus asa. Seandainya yang datang bersamanya adalah Wang Qingsui atau Xiao Urong, mereka pasti sangat antusias dengan hal ini. Tidak seperti sang putri, yang setiap hari hanya memikirkan bagaimana cara menggoda dirinya, namun, fragmen dao surgawi tidak bisa disimpan lama. Jika tidak segera diserap, maka akan lenyap begitu saja. Jadi, apakah ia yang akan menyerapnya? Bagi orang lain, fragmen dao surgawi adalah harta langka yang bahkan bisa membuat para suci saling berebut. Tapi bagi Ye Yan, di kehidupan sebelumnya saja, ia sudah mencapai pemahaman hukum tingkat kaisar, setara dengan dao surgawi. Kini, ia bahkan sudah melampaui itu dan mencapai level dao sejati. Baginya, dao surgawi hanyalah adik kecil. Jadi, untuk apa ia menginginkan fragmen dao surgawi? Setelah mempertimbangkan semuanya, ia memutuskan untuk memberikannya kepada sang putri. Shan Jiuyuan? Ia belum cukup dekat untuk mendapat bagian dari harta ini. Tidak peduli seberapa menyebalkan sang putri dengan segala upaya godaannya, ia tetaplah bagian dari dirinya. Kita cari dulu lokasinya. Ye yang mulai mencari keberadaan fragmen dao surgawi. Jika dunia rahasia ini masih utuh, ia tidak mungkin bisa menemukannya dengan tingkat kultivasinya saat ini. Namun, karena dunia ini sudah mulai runtuh dan kekuatan luar dari Kyushu merembes masuk, itu justru memberinya kesempatan. Setengah hari kemudian, Ye yang tersenyum. Ketemu, ia membawa sang putri ke lokasi fragmen itu, tapi belum mengambil tindakan. Ia tetap menggeleng dengan mantap. Aku tidak membutuhkannya. Yang terpenting adalah tuan muda yang menjadi semakin kuat. Dalam sebuah keluarga, hanya seorang pria yang kuat yang bisa melindungi istri dan anak-anaknya. Tugasku hanya mencari cara agar bisa membuat tuan muda yang jatuh ke dalam pelukanku. Hapus saja kalimat terakhir itu. Ye Yan merasa sedikit putus asa. Seandainya yang datang bersamanya adalah Wang Qingsui atau Xiao Urong, mereka pasti sangat antusias dengan hal ini. Tidak seperti sang putri, yang setiap hari hanya memikirkan bagaimana cara menggoda dirinya, namun, fragmen dao surgawi tidak bisa disimpan lama. Jika tidak segera diserap, maka akan lenyap begitu saja. Jadi, apakah ia yang akan menyerapnya? Bagi orang lain, fragmen dao surgawi adalah harta langka yang bahkan bisa membuat para suci saling berebut. Tapi bagi Ye Yan, di kehidupan sebelumnya saja, ia sudah mencapai pemahaman hukum tingkat kaisar, setara dengan dao surgawi. Kini, ia bahkan sudah melampaui itu dan mencapai level dao sejati. Baginya, dao surgawi hanyalah adik kecil. Jadi, untuk apa ia menginginkan fragmen dao surgawi? Setelah mempertimbangkan semuanya, ia memutuskan untuk memberikannya kepada sang putri. Shan Jiuyuan?
Ia belum cukup dekat untuk mendapat bagian dari harta ini. Tidak peduli seberapa menyebalkan sang putri dengan segala upaya godaannya, ia tetaplah bagian dari dirinya. Kita cari dulu lokasinya. Ia yang mulai mencari keberadaan fragmen dao surgawi. Jika dunia rahasia ini masih utuh, ia tidak mungkin bisa menemukannya dengan tingkat kultivasinya saat ini. Namun, karena dunia ini sudah mulai runtuh dan kekuatan luar dari Kyushu merembes masuk, itu justru memberinya kesempatan. Setengah hari kemudian, ia yang tersenyum. Ketemu, ia membawa sang putri ke lokasi fragmen itu, tapi belum mengambil tindakan.